Halo semua, selamat datang di Stelma Podcast. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devinta, nomor absen 5. Di podcast kali ini saya gak sendirian loh. Ada teman-teman saya yang juga akan menemani kita semua. Silakan perkenalkan diri kalian. Halo, nama saya Maifi, absen 11. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafael, absen 17. Halo, perkenalkan nama saya Diva, absen 23. Di sini kita akan mengangkat topik seputar transportasi Surabaya 2050. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan dua tamu lagi, yaitu Kak Adista dan Kak Tata. Halo. Halo. Halo semuanya. Ya, nah di podcast ini kita akan membahas seperti apa sih transportasi Surabaya di tahun 2050. Pernah gak kalian membayangkan gimana model transportasi yang akan diproduksi beberapa tahun ke depan? Selain itu, kita juga akan sedikit menyinggung nih tentang keadaan transportasi Surabaya pada zaman dahulu. Sebelum makin penasaran, yuk langsung aja deh kita bahas bersama. Nah, seperti yang kita tahu, Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang juga terkenal dengan julukan Kota Pahlawan. Apa sih alasannya sehingga Surabaya disebut sebagai Kota Pahlawan? Kalau menurut Kak Adista gimana? Jadi, pertama tentu aja karena perjuangan pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan itu sangat besar. Jadi bukan rahasia lagi kalau perjuangan 10 November itu merupakan perjuangan nyata mereka. Selain itu, dari Surabaya pula calon pemimpin bangsa lahir seperti Insinyur Soekarno, Dr. Sutomo, juga W.R. Supratman. Sudah. Jadi karena perjuangan para pahlawan. Terus kalau menurutnya Tata gimana? Benar banget tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yang satunya. Memang banyak banget perspektif yang bisa kita ambil untuk menyebutkan Surabaya sebagai kota pahlawan. Saya sendiri juga mengambil dari perspektif dari narasumber satunya, yaitu sejarah pertempuran yang dihadapi oleh arek-arek Surabaya. Kita sedikit mundur ke sejarah ya, boleh ya ini? Ya. Boleh. Tentunya timbul suatu perang, gejolak, konflik antara satu dengan yang lainnya pasti ada akar permasalahan. Akar itu dimulai dari kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Nica. Sekutu ini Inggris ya, tentara Inggris yang singkatannya APNI. Nah, kedatangan tentara Inggris diboncengi oleh Nica ini tidak, memang sih kita tahu bahwa di sejarah di Surabaya, tetapi juga masuk melalui pintu-pintu wilayah lainnya seperti kota-kota pelabuhan Jakarta maupun Semarang. Kenapa kok apa alasan dibalik kedatangan sekutu bersama dengan Nica? Itu kita flashback lagi ke Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Amerika dan sekutunya ya, di mana pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang kalah dari blok Barat. Nah, di kekalahan Jepang ini menghasilkan perjanjian penyerahan kembali wilayah jajahan Jepang kepada keadaan semula, yaitu wilayah-wilayah yang telah direnggut dari blok Barat. Perjanjian itu biasanya kita kenal sebagai Civil Affairs Agreement atau status quo. Nah, tentunya ya dengan kedatangannya sekutu apalagi dengan Belanda, itu membuat bangsa Indonesia sendiri merasa terancam kedaulatannya ya. Dari tentunya ada klimaks-klimaks tertentu yang membuat Indonesia benar-benar terancam. Dua peristiwa itu, yang pertama peristiwa dikibarkannya bendera Belanda di Hotel Yamato tanggal 18 September tahun 1945 yang nantinya kita kenal sebagai peristiwa perobekan di Hotel Yamato
satu hari setelahnya, yaitu 19 September 1945. Lalu yang kedua adalah ultimatum yang berisi rakyat Indonesia harus menyerahkan seluruh persenjataan pada tanggal 10 November tahun 1945 pada jam 6 pagi. Di mana tentu dong sebagai rakyat Indonesia yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya merasa terhina ya. Nah, tentunya nggak cuma dari satu sisi ya, suatu perang itu bisa pecah, tapi ada dari sisi lain. Di sisi Inggris, kalau kita mengingat pelajaran sejarah di SMP atau mungkin nanti sejarah wajib di SMA, kematian dari Jenderal AWS Malabi dari pihak Inggris ya pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Nah, ternyata peristiwa yang begitu besar ini, akar dari peperangan ini bermula dari Surabaya sendiri. Terjadinya di Surabaya, ini juga permulaannya di Surabaya. Nah, berimbas pada daerah-daerah lainnya seperti Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, serangan umum Surakarta 7-10 Agustus tahun 1949. Nah, itu alasan pertama mengapa Surabaya disebut kota pahlawan, karena dilihat dari sisi sudut pandang sejarahnya ya, sejarah pertempuran. Selain itu benar banget juga yang dikatakan oleh narasumber satunya, bahwa ternyata para pelopor-pelopor kita ini lahirnya di Surabaya, seperti Soekarno yang menjadi founding father, Dr. Sutomo yang menjadi pendiri organisasi Budi Utomo yang menjadi tanda dari kebangkitan nasional di Indonesia tahun 1908, dan juga W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan kita. Nah, kalau dari aku sendiri sih itu ya. Oh, jadi begitu alasannya. Oke. Menurut kalian, sebelum adanya transportasi yang kita ketahui dan biasa dipakai sekarang ini, bagaimana keadaan transportasi zaman dahulu, baik di darat, lautan, maupun udara? Apakah zaman dahulu Surabaya sudah memiliki transportasi udara? Bagaimana menurut Kak Anita? Ya, tentu saja zaman dulu pastinya udah ada namanya transportasi udara, terutama waktu zaman, mungkin bisa dilihat dari zaman perang juga bisa, waktu penggunaan helikopter untuk mengirim tentara juga. Lalu ya itu aja sih kalau untuk zaman dulu. Oke, baik. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Pertama-tama saya menjawab pertanyaan yang pertama tadi mungkin belum sempat dijawab, yaitu keadaan transportasi zaman dulu ya. Iya. Ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, transportasi sendiri merupakan definisinya ya, perpindahan manusia atau barang di suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, tentunya pada zaman dulu kan teknologinya kan belum secanggih sekarang kan ya. Pertama kali kalau kita mengingat nih kembali ke pelajaran sejarah, maaf bawaannya anak IPS ya. Kita pertama kali menggunakan manusia sendiri sebagai alat perpindahan ya. Lalu karena manusia mulai berkembang, mulai bisa memanfaatkan alam di sekitarnya, beralihlah ke hewan. Tentu juga ada beberapa alat sederhana lainnya ya untuk di transport air, seperti sampan, rakit yang masih menggunakan tenaga penggerak alami ya. Iya. Sebelum ditemukannya tenaga uap sebagai penggerak dari transportasi, yang paling waktu itu kalau saya ingat transportasi paling cepat adalah kereta kuda. Nah, tentu memang dari situ kita bisa ambil poin ya, dengan adanya makhluk hidup ya,
ya, berarti sebelum adanya tenaga uap ataupun mesin-mesin yang sekarang kita tahu, Ya. transportasi sendiri menggunakan makhluk hidup ya. Dan kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalau menggunakan makhluk hidup itu tentu waktu tempuhnya lebih panjang dong, dan kecepatannya nggak konstan karena makhluk hidup sendiri seperti kita nih ya, pasti punya rasa capek kan ya, nggak bisa terus dipaksa seperti mesin yang terus-terusan, yang penting ada bahan bakar terus lari terus. Lalu kecepatan juga seperti itu, nggak bisa konstan seperti mesin yang terus sekian lari 70 km per jam sekian, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi pada intinya keadaan transportasi zaman dulu itu jelas nggak efektif dan nggak seefisien sekarang, dan nggak menutup kemungkinan ya lebih nyaman, tidak lebih nyaman dari transportasi yang sekarang. Nah, untuk apakah dulu Surabaya sudah memiliki atau menggunakan transportasi udara? Nah, kalau kita berbicara dulunya adalah zaman kolonial, sudah. Nah, awalnya itu sekitar tahun 1928 sampai 1930-an ya. Rutenya memang pertama kali bukan di Surabaya, melainkan di Batavia, Jakarta, yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta, sampai Bandung. Ini kita berbicara di lingkup Indonesia saja ya. Iya, Kak. Lalu dari Batavia ke Semarang dan diperpanjang sampai ke Surabaya. Waktu itu nama maskapainya adalah Knil M. Ya, sekian dari saya. Mungkin sudah. Oke. Baik. Surabaya juga kan merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Itu berarti Surabaya adalah pusat dari segala macam kegiatan, baik dalam pemerintahan maupun perekonomian. Dan tentu saja hal tersebut menuntut perkembangan teknologi yang ada di Surabaya. Salah satunya adalah teknologi transportasi. Gimana ya perancangan dan produksi produk teknologi transportasi ini? Menurut Kak Adista gimana? Oke, jadi di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang tahapan perencanaan teknologi transportasi. Yang pertama itu ada tahap perencanaan atau pengumpulan ide. Jadi di sini tuh mereka para teknisi itu membayangkan mau jadi seperti apa transportasi ini nantinya. Mungkin dengan mengira-ngira apa sih kebutuhan manusia untuk saat ini. Yang kedua dengan pembahanan atau mengumpulkan bahan dan material apa saja sih yang diperlukan. Setelah itu lanjut ke proses pembentukan dan perakitan. Nah, di tahap ini tuh perlu banget teknisi yang handal agar tidak terjadi missistem atau kerusakan pada bagian tertentu. Terakhir yaitu tahap finishing, dan langkah paling akhir lagi dari semuanya yaitu pengecekan ulang sebelum bisa dipasarkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, makasih Kak. Ya. Sekarang kalau menurut Tata gimana? Proses Oke. Kalau menurut aku sendiri ya, benar banget apa yang dikatakan sama Kak Agista, benar ya? Kak Agista ya namanya? Iya. Benar. Iya, benar. Benar banget. Aku juga nggak berani ngomong banyak-banyak karena aku nggak mendalami bidang itu ya. Benar banget, dari pengumpulan ide lalu sampai juga kita survei pemasaran untuk tahu apakah fungsi dan sesudah fungsi dan kinerja yang telah dihitung oleh insinyur itu sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Benar banget katanya Kak Abista seperti itu. Saya kira sih sudah cukup jelas ya. Oke, makasih Kak. Baik, terima kasih. Nah, setelah tadi kita membahas perancangan dan produksi produk teknologi transportasi, sekarang kita akan membahas pemasarannya. Menurut Kak Adista sendiri gimana sih strategi pemasaran yang akan dilakukan? Ya, pertama untuk merancang strategi pemasaran yang unggul itu mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasarannya. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan
perusahaan itu bisa melayani pelanggan sasaran. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan akan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Setelah itu, perusahaan akan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, kumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai ini terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Jadi dengan begitu strategi pemasaran bisa berhasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih ya Kak Dista. Sekarang menurut Kak Tata, gimana strategi pemasarannya? Sesuai dengan apa yang dikatakan Kak Abisa tadi, benar banget, mulai dari siapa yang akan dilayani, lalu perusahaan memposisikan diri di pasar, dan tentunya aku kira itu benar semua sih. Dan satu lagi yang aku tambahkan adalah pastinya kita dalam suatu pemasaran tidak menutup baik itu mau transportasi maupun produk apapun ya, tentu kita harus punya relasi ya supaya produk kita ini bisa terjual. Ya seperti itu aja sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak. Hampir semua penduduk kota Surabaya saat ini sudah memiliki kendaraan pribadi. Menurut kalian, gimana sih keadaan kota Surabaya dengan banyaknya kendaraan yang beroperasi? Kalau menurut Kak Adista gimana? Menurut saya sendiri, terkait dengan pengalaman pribadi ya, dengan banyaknya transportasi, terutama transportasi darat pribadi, tentu saja menyebabkan jalanan itu semakin padat, terutama di jam pulang kerja. Macetnya minta ampun di Surabaya. Lalu udara bersih juga semakin tipis karena banyaknya asap kendaraan. Jadi harus rajin-rajin pakai masker sih kalau ke jalanan. Oke, kalau menurut Kak Tata gimana? Bener banget apa yang dikatain sama Kak Abista ya. Terlepas dari pandemi saat ini ya, waktu kita masih normal beberapa bulan lalu, ya polusi udara bener-bener tinggi banget. Bisa kita buktiin di awal pandemi kalau kita lihat langit itu jernih banget langit itu. Aku kan rumahku di Gresik nih ya. Iya. Jadi setiap ke Surabaya itu bisa lewat jalan tol atau lewat bawah. Kalau lewat jalan tol ini dari jalur tol tempatku kelihatan nih namanya gunung di Trawasana nih, gunung di Malang. Waktu biasa nih, waktu sebelum pandemi itu jarang banget kelihatan. Bayangin deh, waktu sudah berhenti semua pada di rumah, itu gunung tuh bener-bener kelihatan. Berarti kan kendaraan, betapa banyaknya kendaraan yang beroperasi itu kan bener-bener berpengaruh sekali ya sama kualitas udara kita kan ya. Selain itu, selain kualitas udara nih, polusi udara juga polusi suara. Kalau teman-teman pasti juga kan ya, waktu normal beberapa bulan lalu kalau kita di jalanan, terus waktu jam pulang kerja, biasanya jam pulang kerja, jam berangkat kerja, pulang sekolah, bener-bener bising banget nggak di pusat kota. Gila kan bisingnya gimana. Tapi setelah pandemi, balik lagi nih ke pandemi, tenang banget, beneran tenang banget. Nah selain itu nih ya, kalau dilihat dari sisi volume kendaraan mengakibatkan apa, pastinya bener banget yang dikatain Kak Agista, macetnya itu luar biasa. Apalagi kalau jam pulang kantor nih ya, jam pulang kantor itu bener-bener ya ampun gila ya. Apalagi aku nih trayek dari Surabaya Gresik ya, kalau lewat bawah 1 jam lebih ada, apalagi kalau namanya berhenti 2 jam. Wah gila banget, bayangin deh seberapa berpengaruhnya banyaknya kendaraan terhadap kualitas udara, lalu suara, habis itu kemacetan, yang dimana tentunya kalau kita mau nyampe ke suatu tempat
dengan tepat waktu jadinya nggak bisa kan ya. Ya itu sih kalau dari aku. Iya Kak, makasih. Jadi waktu pandemi itu bisa gambarin ya gimana nanti kalau nanti atau dulu tanpa adanya sedikit adanya transportasi itu gimana, lebih enak kan? Tapi Bener banget. ya tapi transportasi sendiri sih sebenarnya bantu, tapi ada dampak negatifnya juga kan. Bener banget. Sesuai dengan kata-kata, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah itu. Baik, oke, aku mau nanya dong, kalian ini lebih sering kalau beraktivitas tuh lebih sering pakai transportasi umum atau pribadi sih? Kalau aku sih pribadi ya. Ya, kalau kalian berdua tuh lebih sering transportasi umum atau transportasi pribadi? Ini siapa dulu? Kalau Adista boleh. Kalau aku sih tentu aja lebih sering pakai kendaraan pribadi ya, soalnya kan lebih mudah kemana-mana, terus lebih cepat sampai. Karena kalau transportasi umum kan terbatas tujuannya dan dari mana poinnya itu juga terbatas. Jadi aku lebih sering pakai transportasi pribadi sih. Iya sih, benar. Kalau Tata gimana? Lebih sering transportasi pribadi atau umum? Jelas banget kendaraan pribadi. Kayak kata Kak Abista tadi. Lebih tepat waktu, nyaman juga iya malah. Ya itu sih juga itu di luar pandemi ya. Kalau untuk pandemi sendiri kita karena mempertimbangkan protokol kesehatan ya supaya meminimalisir penularan ya. Itu sih. Sekarang kan oke, terima kasih. Sekarang kan kendaraan itu beroperasi di Surabaya kan makin banyak nih. Apalagi pasti banyak juga yang kayak kalian yang pakai transportasi pribadi. Aku sendiri juga pakai transportasi pribadi itu lebih nyaman sih jujur. Dia lebih sering pakai transportasi pribadi. Nah, ada gak kira-kira dampak berkelanjutan bagi kota Surabaya beberapa tahun ke depan? Gimana? Kalau misalnya banyaknya transportasi Yang Surabaya beroperasi. Oke, Kak Adista. Aku tentu saja ada ya dampak berkelanjutannya dengan semakin banyaknya kendaraan pribadi terutama yang turun ke jalanan. Itu pertama bisa merusak infrastruktur jalanan ya. Karena dengan banyaknya kendaraan otomatis kan setiap jalanan pasti punya batas maksimum tertentu. Nah, kalau misal volume kendaraan yang turun ke jalanan itu tidak bisa ditanggulangi, bisa terjadi kerusakan dan itu bisa parah. Terus polusi udara juga bisa, polusi udara jangka panjang itu benar-benar berbahaya dan itu bisa cuma didapat lewat volume kendaraan yang banyak. Itu aja sih mungkin bisa ditambahin Kak Tata. Oke, setuju banget sama apa yang dibilang Kak Adista tadi ya. Seperti yang aku tadi sempat bilang kan ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Memang awalnya kalau ada banyaknya kendaraan itu memang mempermudah mobilitas kita sendiri sih. Tapi kembali lagi, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, kalau kita lihat ini dari tren kecenderungan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun itu naik ya. Ini bisa di browsing nanti di Google banyak grafiknya juga, dan ternyata tidak sebanding dengan peningkatan panjang jalan ya. Ini kalau aku ambil dari sisi nanti kemacetan yang terjadi ya, tentunya dengan gimana nggak sebandingnya peningkatan panjang jalan lalu volume meningkat, bisa dibayangin dong gimana ntar macetnya gimana, habis itu belum lagi polusinya seperti apa. Terus apa yang tadi dikatain Kak Abista itu benar banget, jalan juga bisa rusak ya. Apalagi kalau dari pengalaman aku sendiri nih ya, orang Indonesia itu luar biasa loh, apalagi supir-supir truk ya. Ini di jalanan bawah nih ya, trayek rumahku lagi nih ya dari Surabaya ke Gresik ya. Iya Kak. Itu udah bolak-balik di aspal tapi terus-terusan lubang karena
ya memang luar biasanya orang Indonesia tidak patuh ya kan. Bagaimanapun benar tadi yang dikatakan Kak Agista, jalan itu punya batas maksimum, beratnya seberapa sudah ditentukan. Seringkali nih kita nih melebihi berat yang ditentukan. Akhirnya di beton pun juga nggak berpengaruh ya. Seperti apa, di beton pun juga nggak berpengaruh, rusak tetap. Nah itu sih bener banget, kalau kendaraan terlalu banyak udah berpengaruh di kualitas udara yang nantinya bisa bawa penyakit pernapasan macam-macam, belum lagi kemacetan jalan, belum lagi kalau apalagi nih Pak pada nggak nurut semua nih ya, harusnya bawa sekian ton, jadinya lebih dari sekian ton. Nah udah parah banget. Itu sih kalau dampak, tentunya kalau berlebihan jadinya dampak negatif ya. Itu kalau dari aku. Iya Kak, makasih. Iya bener banget. Gila, berarti dampaknya banyak banget ya. Bener banget. Lebih itu kan biasanya suka lebih gitu kan. Oh iya bener, ya sudah mengalami sendiri kan ya gimana. Ya, berarti kita harus mengurangi dampak itu dari kita sendiri ya. Bener, awalnya dimulai dari diri sendiri. Oke. Pernah kepikir nggak sih gimana keadaan Surabaya 30 tahun yang akan datang kalau misalnya teknologi transportasinya masih sama seperti sekarang? Sama kayak yang dikatakan Kak Tata sama Kak Agista tadi. Kalau menurutku hal tersebut akan menyebabkan kota Surabaya rusak. Bukan hanya Surabaya aja, bahkan bumi pun akan rusak secara perlahan karena polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan seperti sekarang ini. Kalian tidak tahu kan, gas yang dikeluarkan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 adalah gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga dapat menyebabkan efek rumah kaca. Itu artinya menyebabkan pengguna utama yang beban dong. Untuk mengatasi hal tersebut jangan sampai terjadi. Tentu kita harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, menurut narasumber sendiri gimana nih? Apakah sudah terlintas bagaimana model transportasi 30 tahun yang akan datang? Kalau menurut Kak Agista gimana? Kalau aku sendiri belum pernah kepikiran sih gimana-gimananya ya. Tapi yang pasti terjadi itu kan perkembangan teknologi ya. Semakin tahun manusia kan semakin pintar. Mereka bisa berinovasi dan menciptakan kendaraan baru yang lebih canggih, efisien, dan ramah lingkungan tentu aja. Mungkin berkaca dari yang sudah ada sekarang ya, mungkin yang akan bertahan, mungkin kendaraan self-drive itu mulai umum digunakan. Jadi kita cuma bisa mengandalkan suara atau menggunakan AI. Nah, dan untuk menghindari dampak negatif yang berkepanjangan pula, mungkin nanti akan ada kendaraan yang lebih air friendly, jadi polusi udara yang ditimbulkan itu nggak sebanyak yang sekarang. Karena kalau misal dalam 30 tahun ke depan kendaraannya masih sama ya kayak sekarang, aku nggak yakin Surabaya bisa bertahan. Itu aja sih dari saya. Baik, kalau dari Mama gimana? Benar banget yang dikatain Kak Agista. Kita sendiri sebagai manusia ya, pasti semakin ke depan menuntut kenyamanan dan kepraktisan, bener nggak? Iya benar. Bener banget. Nah dari situ juga tentunya bener kayak kata Kak Agista tadi, manusia semakin kesini juga semakin pintar, dan tentunya kebutuhan tersebut yang aku bilang tadi untuk kenyamanan dan kepraktisan pasti dipenuhi ya. Dan ya untuk kalau model seperti apa, entah nanti mobil melayang atau apa sih aku nggak tahu ya, tapi yang jelas transportasi itu menuntut kenyamanan, pasti kenyamanan. Sumber energinya nih ya berkaitan dengan sumber energi yang digunakan sebagai bahan bakar, sebagai penggerak, tentunya bukan lagi dari minyak bumi yang dimana tidak dapat diperbarui ya, soalnya baru bisa dihasilkan lagi beberapa ribu tahun setelah
fosil ya itu. Lalu dituntut juga praktis seperti apa. Dan tahu ya, ini kita kan sudah tour dunia malah ya mengeluarkan mobil listrik. Ini aku taunya di Korea Selatan, di salah satu YouTube channel nih. Di situ mobil listrik ini bisa pakai mode autopilot, mode kayak pesawat aja ya, autopilot. Itu jadi kita cuman operasikan GPS, lalu nanti mobil itu bisa jalan sendiri. Kita nggak perlu pegang setir, maksudnya kita nggak perlu mengendarai. Jarak antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lainnya itu sudah teratur dengan sendirinya. Itu sih yang jelas seperti itu. Kendaraan masa depan dituntut energi yang tentunya nggak akan habis, terus praktis dan nyaman. Yang paling dicari adalah nyaman. Udah, dari aku sih kayak gitu sih. Oke, Kak. Wah, canggih banget ya. Menurut narasumber nih, seberapa banyak perubahan bagi kota Surabaya kalau transportasi 30 tahun yang akan datang sesuai seperti yang kita diskusikan? Kalau Menurut kamu gimana? Pertama ya pastinya banyak ya perubahannya, mulai dari hal yang mendasar untuk Surabaya sendiri. Dari segi infrastruktur jalanannya tentu saja harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi transportasi. Juga mungkin dari kesehatan udara, kebersihan udara itu harus semakin mudah tersaring kalau para teknisi bisa berinovasi dalam menciptakan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kalau menurut Kak Tata sendiri gimana? Aku setuju banget nih sama Kak Abista ya. Kalau ini kita bisa mengikuti dengan perubahan teknologi yang ada, semakin canggih dan semakin ramah lingkungan nih, banyak banget yang berubah dari kota Surabaya. Mulai dari lingkungannya menjadi lebih kualitas udaranya jadi lebih bagus, lingkungan juga nggak akan rusak. Ya itu sih. Karena kita tahu semakin kesini juga kan ya, mobil hybrid ataupun mobil listrik itu ramah lingkungan ya, dan dia tentu berpengaruh banget sama lingkungan kita. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak. Sampai sini saja ya diskusi kita teman-teman. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya dan berbagi informasi mengenai transportasi Surabaya 2050. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah bergabung bersama kami di episode Stelma Podcast. Bersama kami, podcast menjadi lebih menyenangkan dan sangat bermanfaat pastinya. Nantikan dan dapatkan informasi-informasi bermanfaat berikutnya hanya di Stelma Podcast. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.